Oke, kembali berjumpa dengan gua calon profesor. Pada kesempatan kali ini gue ingin coba bahas sebuah topik yang cukup unik dan cukup menarik menurut gua dan juga cukup bermanfaat karena bagi kita para modeler ini adalah salah satu approach yang kudu dipahami dengan jelas, dengan clear, yaitu berkenaan dengan object oriented model development. Jadi dalam hal ini gue akan bahas ini. Ada dua sesi sebetulnya, ada dua vlog yang secara berturut-turut gue akan bahas, yaitu mengenai object oriented introduction to object oriented model development. Lalu kita akan masuk ke object oriented model analysis, dan begitu mungkin the next kita akan bahas juga mengenai object oriented model desainnya. Sebetulnya OOMDev atau Object Oriented Model Development itu bukan hal yang baru menurut gue, tapi gue di sini ingin bumikan saja bahwa sebuah istilah pengembangan atau cara membangun sebuah model yang berorientasi kepada objek. Sama halnya dengan kalau kita membangun sebuah sistem yang berorientasi kepada objek. OOMDev ini pun terdiri dari berbagai macam tahapan ya. Sebetulnya bukan tahapan secara linear, tetapi tahapan secara looping saja, jadi loop activity. Karena kita boleh memulai dari manapun. Matheson di dalam bukunya Object Oriented Analysis and Design itu pun mengatakan bahwa pengembangan sistem itu bisa diawali dari manapun. Jadi tahapan yang bisa dilakukan di antaranya di dalam object oriented model development adalah object oriented model analysis, nanti yang akan the next gua bahas. Lalu OOMD, object oriented model design, mungkin lain waktu gua akan bahas ini. Juga tentang OOMP, ada object oriented model programming. Mungkin bisa iya atau bisa gua bahas atau tidak juga gua bahas, karena memang ini spesifik di dalam lebih ke arah ke model constructing atau model programming. Apa itu object oriented? Itu menjadi tantangan klasik bagi kita untuk memahami apa itu sebetulnya, apa sih sebetulnya yang disebut dengan object oriented itu. Sebetulnya ini harus menjadi pemahaman mendasar yang kudu dipahami oleh kita semua, oleh lo juga sebagai modeler. Object oriented berarti lo memandang segala sesuatu itu berdasarkan kacamata objek, bahwa segala sesuatu tersebut adalah objek. Apa yang sedang lo bicarakan adalah objek. Apa yang sedang lo diskusikan adalah objek. Apa yang sedang lo uji, lo pelajari, lo teliti, itu semua adalah objek. Sedangkan objek itu sendiri bisa secara lepas kita definisikan sebagai thing atau sesuatu yang dapat dilihat dan atau diraba dan atau dirasa. Ini ada kata-kata dapat dilihat dan atau diraba dan atau dirasa. Kenapa gua menggunakan term dan atau? Gua ambil contoh cepat-cepat di sini. Mobil misalnya. Mobil itu objek. Mobil itu ada sesuatu yang dapat dilihat. Tentu dapat diraba juga dan juga dapat dirasa. Kalau kita masuk ke mobil, kita berada di mobil dan kita merasa mobil itu maju, mundur dan lain sebagainya. Sedangkan contoh yang lain organisasi. Organisasi itu objek. Tetapi apakah bisa dilihat? Tidak. Mungkin yang lo lihat logonya atau gedungnya atau mungkin gambar dari gedung atau gambar dari logo. Apakah dapat diraba? Tidak. Karena organisasi adalah salah satu contoh objek yang intangible, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Udara
Mungkin udara menjadi salah satu contoh objek yang dapat diraba dan dirasa, tetapi mungkin tidak dapat dilihat. Kepintaran misalnya, objek juga, tetapi dia bisa dirasakan, tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diraba. Artinya 3 unsur tadi dapat dilihat, diraba dan dirasa bisa jadi dipenuhi semua oleh sebuah objek, atau dipenuhi 2 saja, atau hanya dipenuhi 1 saja. Jadi makanya gue gunakan term yang yang tadi ya, dan atau. Jadi bisa dipenuhi semua, hanya dua atau hanya 1 saja. Notasi standar dari objek ini harus lo tahu juga. Objek itu biasanya dibuat dalam segi 4 dan dia punya 3 layer. Pertama, dia punya nama objeknya apa, secara fisik saja kelihatan, atau secara yang kita rasakan saja itu nama dari objek. Lalu layer kedua berisi atribut. Atribut itu informasi atau data atau penjelasan atau keterangan yang melekat pada objek tersebut. Itu atribut. Yang berikutnya, objek memiliki operation atau activity. Kenapa? Objek itu bisa jadi subjek, pelaku dari sebuah kegiatan atau beberapa kegiatan. Objek pun bisa menjadi objek penderita dari sebuah aktivitas. Makanya ada operation. Jadi ada 3 layer ya. Objek itu digambarkan dalam notasi 3 layer. Ada nama objek, atributnya bisa 1, bisa lebih dari 1, dan operation atau activity yang bisa lebih dari 1. Gue contohkan mobil di sini. Mobil adalah objek. Dia punya atribut yang melekat atau keterangan yang melekat pada mobil. Ada warna, ada nomor polisi, ada mereknya, ada tipe mobilnya, apakah mobil besar, mobil kecil mungkin, ada tipe yang lainnya, juga cc misalnya. Itu contoh dari atribut mobil. Mobil pun bisa punya aktivitas atau operation. Biasanya mobil dalam hal ini adalah sebagai objek penderitanya. Misalnya dikendarai, diparkir, diisi bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi objek mobil digambarkan utuh seperti yang ada pada gambar ini. Contoh yang lain, student atau mahasiswa atau pelajar. Lo bisa define semua atributnya seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, misalnya warna kulit, bentuk muka, bentuk atau warna mata dan lain sebagainya. Itu semua atribut yang melekat pada objek yang bernama mahasiswa atau student. Lalu bagaimana dengan activity atau operationnya? Operationnya biasanya mahasiswa dalam hal ini biasanya subjek, tidak selalu. Subjek yaitu orang yang atau objek yang melakukan aktivitas atau operation tersebut. Yaitu misalnya menghadiri kelas atau hadir di kelas, ujian, misalnya mengambil mata kuliah untuk daftar mata kuliah di semester baru atau di tahun ajaran baru, membayar uang kuliah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari operation atau activity yang dilakukan oleh si mahasiswa. Secara jelas gambar dari objek mahasiswa bisa digambarkan seperti pada gambar seperti itu. Atribut dan operation bisa berkembang sesuai dengan ranah pembicaraan pada case law, pada case atau model yang sedang lo bangun dalam rangka tentu pengembangan model itu sendiri. Jadi kalau lo anggap sebuah informasi penting harus ada di atribut model objek tersebut, silakan di define di sana. Lalu tantangannya di mana? Itu baru introduction to object oriented model development. Jadi vlog berikutnya gue akan masuk ke object oriented model analysis dan object oriented model design. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat dari
bermanfaat buat lo semua. Terima kasih.